Terima kasih Ramani Rince. Ya, Ramani Rince, makasih. Selamat malam Rama, Ramani, saudara-saudari yang berbahagia, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Tiratana bahwa hari ini kita dapat berkumpul di malam yang cerah ini ya untuk sama-sama melakukan satu kebajikan, yaitu mendengar dan membahas Dhamma dari Guru Agung Buddha. Hari ini saya sangat senang sekali hadir di Ruang Cerdas Magabudi. Pertama, sangat senang bisa berpartisipasi di Ruang Cerdas Magabudi yang sangat bergengsi. Ya. Kedua, sangat bangga bisa hadir berduet bersama seorang pengusaha wanita yang sangat terkenal dan sukses. Nah, kebetulan hari ini masuk di bulan Desember, di mana bulan ini sebentar lagi kita akan memperingati Hari Ibu. Jadi ini panitia mengambil pembicara para wanita, termasuk MC moderator ya, wanita semua, luar biasa. Saya juga sangat kagum dengan Ruang Cerdas Magabudi, di mana dibuat sangat profesional ya, untuk menyajikan acara yang sangat bagus dan sempurna. Ya, saya melihat begitu banyak panitia terlibat dengan sangat profesional. Ini akan menjadi kebanggaan kita ya. Hari ini saya akan sharing tentang wanita Buddhis dalam pendidikan dan dhamma. Ya, terkait dengan bidang pekerjaan saya ya saat ini. Seorang wanita ya, ketika sudah memutuskan untuk berkeluarga, kerap kali dihadapkan pada pilihan yang dilematis antara menjadi full time mom gitu ya. Coba lihat ini matiin. Di satu sisi ada perempuan atau wanita yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Itu adalah pilihan yang sangat ideal, ya. Mereka memikul segala tanggung jawab dan pengelolaan rumah, mengasuh anak hingga memasak dan pekerjaan rumah lainnya. Namun di sisi lain ada pula wanita yang memutuskan untuk menjadi wanita karir yang tidak saja berkelut dengan tanggung jawab di rumah, tapi juga mengemban tanggung jawab bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi guna menambah pundi-pundi pemasukan keluarga. Ya. Sebagai seorang ibu rumah tangga pun bisa aktif di luar rumah ya, aktif di dalam bidang organisasi keagamaan dan sosial. Banyak sekali peran yang bisa kita lakukan. Ya, sebagai wanita Buddhis ya memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pendidikan. Bahkan pendidikan pertama yang diberikan kepada anak adalah dari seorang ibu. Ya, mungkin slide-nya. Ya. Ibu memiliki andil yang besar dalam melakukan pengembangan potensi anak. Tapi bukan berarti tugas mendidik itu hanya diberikan kepada ibu semata. Ayah juga berperan terhadap proses pendidikan, ya, namun tidak seotentik seorang ibu, ya, karena ibu memiliki keterikatan batin yang lebih kuat dengan anak. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa jika perempuan cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas pula. Nah, hal tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan akan berpengaruh dalam pola pikir dalam berkeluarga, cara mendidik anak, dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan di dalam keluarga. Next. Wanita Buddhis juga mempunyai peranan penting di ruang publik, ya, baik peran sebagai pendidik, mungkin ada yang berprofesi dokter, pengusaha, politikus, sampai dengan pembimbing spiritual atau dhamma duta, ya. Tidak ada permasalahan bagi wanita Buddhis jika tampil ke ranah publik selama apa yang dilakukannya mengandung nilai etika dan nilai-nilai kebaikan. Next, ya. Kalau kita lihat di Indonesia, ya, Kartini dapat dikatakan sebagai tokoh pembaharu ya di bidang pendidikan. Perempuan yang memiliki terobosan dalam mengajarkan pentingnya arti pendidikan bagi perempuan. Nah, perjuangannya tersebut berhasil memberikan perubahan bagi perempuan ya menuju pemikiran yang lebih maju, bahwa semestinya perempuan juga harus memiliki peranan penting dalam lingkungan sosial mereka. Next. Pendidikan dan agama merupakan dua hal yang melebur
dalam sebuah proses tak terpisahkan, ya, di mana orang belajar agama merupakan proses pendidikan dan orang mengenyam pendidikan juga menerapkan ajaran agamanya. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap cara pandang dan cara berpikir seseorang dan berperan dalam menciptakan lingkungan yang tepat atau tidak tepat dalam sebuah proses pertumbuhan kehidupan kita. Next. Nah, dalam Samyutta Nikaya 37 1 ya, Matugama Sutta, Guru Agung Buddha mengatakan ciri-ciri wanita menarik. Ya, mungkin kita udah mengetahui, mungkin kita refresh lagi ya. Seorang wanita yang menarik itu cantik dan rapih. Cantik ini relatif ya. Cantik bagi orang yang melihat dan rapih ya. Bila ia cantik dan rapih, maka kepercayaan dirinya akan bertambah. Kemudian seorang wanita menarik itu jika ia kaya dan sukses. Nah, ini maksudnya kaya dalam arti cukup ya. Bila ia kaya atau sukses, ia akan leluasa berbuat kebajikan selama ia memanfaatkannya dengan baik dan benar sesuai dhamma. Ya. Kemudian ciri wanita ketiga adalah bermoral, ya, menjaga sila. Bila ia bermoral, siapapun akan suka berkawan dengannya. Ia pun akan berkumpul dengan orang-orang yang bermoral juga, memiliki sila yang baik. Keempat, ya, ciri wanita yang menarik, cerdas dan rajin. Ya, bila ia cerdas dan rajin, ia akan menjadi kebanggaan keluarga juga pasangannya. Nah, yang kelima, kalau seorang wanita berkeluarga dapat melahirkan anak adalah menjadi kebanggaan keluarga. Itu adalah ciri wanita menarik. Ya. Nah, ini sutanya next. Ya, sutanya kita bisa lihat. Matugama Sutta, ya, ciri-ciri wanita yang menarik. Nah, kemudian next, ya, Ibu Buddhis zaman now, ya, Ibu Buddhis zaman now memiliki multi talenta dan multitasking, ya, artinya apa? Multi talenta artinya mempunyai banyak bakat. Dia seorang ibu rumah tangga, dia bisa membuat kue yang enak, dia bisa memasak yang lezat, dia mempunyai kemampuan bahasa yang bagus, dia kemampuan berorganisasi banyak sekali ya. Seorang wanita udah berkeluarga, mempunyai karir di luar, mempunyai karir di organisasi. Jadi banyak sekali multi talenta. Saat ini yang disebut Ibu Buddhis zaman now ini jika mempunyai multi talenta, makanya seorang wanita perlu terus meningkatkan kemampuan dirinya ya. Kemudian seorang wanita Buddhis zaman now memiliki multitasking. Multitasking, Ibu, Bapak, Romo Ramani pasti udah lihat seorang wanita begitu luar biasa dalam menjalankan tugas ganda atau lebih dari satu aktivitas dalam waktu yang sama. Bayangkan seorang wanita sedang menggendong anak, dia bisa menerima telepon sambil menyapu, ya, sambil menonton TV. Bisa dilakukan dalam satu aktivitas gitu, dalam satu kesempatan yang sama. Ya, nah hebatnya saat ini yang saya lihat generasi X kita juga multitasking. Ya, dia bisa sambil belajar, bisa sambil dengar musik, bisa sambil main game gitu ya. Itu yang disebut multitasking, di mana seseorang bisa melakukan banyak kegiatan dalam satu kesempatan. Gitu. Ya, jadi seorang Ibu Buddhis zaman now saat ini saya rasa banyak yang seperti itu. Banyak sekali ibu-ibu kita, walaupun ibu rumah tangga, ya, beliau banyak sekali kemampuan, kepiawaian dan bisa melakukan segala aktivitas dalam satu kegiatan. Ya. Nah, dalam rangka menjadi Ibu Buddhis zaman now, ya, Guru Agung Buddha mengatakan kewajiban istri, ya, di dalam Digha Nikaya 3, ya. Kewajiban seorang istri adalah melakukan semua tugas kewajibannya dengan baik, bersikap ramah kepada keluarga dari kedua belah pihak. Ya, tidak hanya kepada keluarganya sendiri, tapi kepada keluarga pasangan. Setia kepada suaminya, menjaga baik-baik barang atau pendapatan suaminya, income dari suaminya. Ya, jadi dia menjaga, tidak memboros-boroskan.
pandai dan rajin dalam melaksanakan semua pekerjaannya. Nah, ini kewajiban istri, walaupun beliau menjadi seorang wanita karir, ya, bekerja banyak di luar rumah, menjalankan kewajiban-kewajiban di organisasi, tapi kewajiban istri itu adalah salah satu prioritas yang harus dilaksanakan, ya. Oke, next. Nah, kemudian 5 ciri istri sempurna, ya. Walau ada yang mengatakan, oh seorang wanita karir, ya mungkin berbeda, ya. Gimana nih? Tapi jika beliau ingin menjadi seorang istri yang sempurna, pertama harus bangun lebih dahulu dari suaminya, ya. Suaminya belum bangun, seorang istri yang baik itu harus bangun lebih awal, mungkin mandi, mungkin masak, ya. Jangan sampai suaminya bangun, istrinya belum bangun gitu ya. Kemudian pergi tidur setelah suami tertidur, ya mungkin banyak pekerjaan rumah atau apa, jadi pergi tidur, ya. Atau ya memang bareng, tapi tidak lebih awal, sebaiknya ya idealnya. Kemudian menghormati suaminya, bersikap dan berucap ramah dan sopan, ya, melakukan pekerjaan rumah tangga dengan baik. Nah, ini istri yang sempurna yang memang perlu kita laksanakan sebagai seorang wanita Buddhis, ya. Next. Nah, kemudian bagaimana motivasi saya aktif di bidang pendidikan dan dhamma saat ini yang saya lakukan, ya. Pertama memang saya awalnya profesinya bukan di bidang pendidikan. Awalnya saya seorang akuntan, ya, bekerja lama di satu perusahaan, ya, dari sejak lulus kuliah, bahkan dari masih kuliah itu bekerjanya di bidang profesi akunting gitu ya. Jadi sudah memang dari remaja sampai satu ketika saya membantu organisasi, ya, di Buntekbio, membantu di sekolah. Nah, saya merasa tertarik. Kenapa? Saya ingin juga memajukan pendidikan di dalam masyarakat, khususnya pendidikan Buddhis. Ya, banyak yang mengatakan, oh, sekolah Buddhis masih perlu ditingkatkan. Makanya akhirnya terjun di pendidikan itu dengan motivasi ingin membantu sekolah. Ya. Kemudian kalau dalam bidang dhamma, ingin meningkatkan pengetahuan dhamma umat Buddha. Kebetulan memang jumlah penceramah wanita kurang. Jadi saya pikir, wah, wanita juga harus terjun ke dalam bidang dhamma, ya. Jadi menambah. Karena ada beberapa wihara mengatakan, pengurus wihara mengatakan, mungkin sesekali ada wanita yang berceramah, itu ada satu penyegaran gitu ya. Jadi mungkin ada satu perbedaan. Saya pikir bagus, makanya saya waktu itu ikut aktif di organisasi langsung di Magabudi, ya, membantu masyarakat yang sedang ada masalah, ya. Otomatis dengan kita menjadi penceramah, menjadi konselor, ya, kadang-kadang ada umat yang meminta advice, meminta konsultasi, nah itu kita bisa membantu, jadi senang gitu, kita kita mempunyai kontribusi, ya. Jadi itu salah satu motivasinya. Menambah kebajikan, otomatis dengan banyak aktif di bidang keagamaan, di bidang pendidikan, kita menambah banyak kebajikan. Ya, tadi penceramah wanita bertambah, ya. Menambah teman dan relasi baru. Kalau waktu itu saya hanya bekerja, mungkin lingkungan temannya hanya di tempat pekerjaan, di rumah, sekitar rumah. Kalau sekarang, wah, banyak sekali teman-teman. Saya bisa kenal semua dengan teman-teman yang di Magabudi, di organisasi lain, ya. Bagus. Jadi saya merasa senang menambah teman dan relasi baru. Kemudian mengembangkan bakat saya. Wah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kita, mengaktualisasikan diri, ya, menambah pengetahuan. Nah, itu motivasi saya untuk aktif di bidang pendidikan. Next. Ya. Nah, ada kendala dan tantangan juga, ya, di tengah kesibukan dalam menjadi wanita karir gitu ya. Saya juga ada bisnis dengan beberapa teman, aktivis dan organisasi Buddhis, ya, pembabar dhamma. Ini tentu ada kendala dan tantangan yang mungkin nanti ada ramani yang ingin terjun, ya,
bagaimana caranya menghadapi tantangan ini? Ya, sebagai saya ini profesi aja ya, wakil rektor, dosen, konsultan, juga ada usaha sendiri, pengurus asosiasi, aktif di organisasi keagamaan, Dharma Duta, juga menjadi ibu dari 3 anak dan seorang istri. Gimana tantangan dan kendalanya? Pertama, kita harus menyiapkan waktu, ya. Kita bisa membagi waktu, manajemen waktu, tidak menunda-nunda, ya, tidak menunda-nunda pekerjaan, sehingga pekerjaan tidak bertumpuk. Walaupun ini agak sulit, kadang-kadang kerjaan itu terlalu banyak, ya. Kemudian kita harus menyiapkan tenaga yang lebih, ya. Kita harus bisa beristirahat dengan baik sehingga pada saat di rumah kita dalam keadaan segar. Tidak di rumah pulang-pulang udah capek ya, udah anak-anak keluarga ditinggal seharian, di rumah sampai rumah langsung istirahat tidur. Jadi tidak ada komunikasi lagi dengan keluarga, itu sayang sekali. Jadi kita harus menyiapkan tenaga yang lebih baik gitu ya. Kita siap beristirahat, kapan beristirahat? Mungkin di jalan lagi bisa tertidur gitu ya. Kemudian kita harus menyiapkan juga biaya ya, karena kita aktif di organisasi, kita perlu menyisihkan dana tabungan kita untuk berdana ya, karena mungkin banyak dibutuhkan juga dana-dana itu. Kita bisa menyumbangkan pemikiran ya kepada organisasi yang kita ikuti ya. Kemudian juga kita berusaha menjadi panutan untuk orang lain. Sebagai seorang wanita yang berkiprah di pendidikan dan dhamma ya, itu udah menjadi satu kesatuan diri kita dengan profesi kita gitu. Jadi harus menjadi panutan bagi orang lain. Kadang-kadang jadi kita juga berpikir, wah saya kalau seperti ini bagaimana orang bisa melihat, bagaimana segala di grup WhatsApp aja ya, itu ada mahasiswa sendiri, ada teman, ada siapa, mix sekali ya, ada bahkan ada anggota sangga. Jadi bagaimana kita menjaga diri kita sebagai seorang wanita Buddhis yang baik gitu ya. Kita harus tetap menjaga sila yang baik. Kemudian memberikan pengertian kepada keluarga ya, bahwa kegiatan kami itu kegiatan mama gitu, kegiatan saya itu banyak. Bagaimana kita memberi pengertian kepada keluarga bahwa aktivitas-aktivitas ini tidak mengganggu kegiatan keluarga, tidak mengganggu keharmonisan keluarga ya. Apalagi sebagai seorang wanita yang di pendidikan dan dhamma ya, itu orang akan melihat juga kalau kita tidak bisa mengurus keluarga kita dengan baik gitu, bagaimana kita bisa mengurus organisasi di luar keluarga gitu. Jadi saya merasa keluarga itu sangat penting untuk dijaga ya. Kemudian menjaga kesehatan tadi ya, dan menyiapkan waktu untuk diri sendiri. Bagaimana kita bisa menyiapkan waktu kita ya di saat segitu sibuknya, sedemikian banyak aktivitas, kita tetap mempunyai waktu me time gitu ya. Nah itu perlu juga ya, jangan terlalu sibuk bahkan sampai untuk diri sendiri aja nggak ada waktu. Oke, next ya. Nah, pengalaman nyata dan konkret ya pada saat saya terjun di pendidikan dan dhamma ini ya, karena di pendidikan kita banyak bisa membantu masyarakat yang ingin sekolah. Jadi menawarkan beasiswa kepada umat yang terbatas ekonominya, tapi sehingga mereka bisa kuliah. Semua orang bisa kuliah. Saat ini untuk sekolah, nggak usah kuliah ya, SMP, SMA, itu mudah sekali, sampai kuliah juga mudah sekali didapatkan. Jadi semua orang bisa mengenyam pendidikan. Seorang wanita ya terus berkarya, terus belajar, baik itu di pendidikan formal maupun non formal ya. Kemudian memberikan solusi kepada umat yang berkonsultasi dalam hal keluarga dan pekerjaan. Itu banyak sekali ya. Pada saat kita sharing, setelah sharing itu ada aja umat yang bertanya ya di luar acara setelah ceramah, berkonsultasi, mungkin di depan forum malu ya, tapi mungkin di face to face ya dengan seorang wanita
mereka berani mengeluarkan unek-uneknya, bisa membantu mencari solusi. Kemudian memberi ketenangan kepada teman yang memerlukan pertolongan pada saat sakit. Ya, banyak juga karena mungkin dipikir, wah ini seorang pandita nih, tolong dong saya sedang sakit, bagaimana solusinya? Bahkan ada seorang teman yang sedang sakit kanker, sudah stadium 4, ya karena konsultasi, padahal kita nggak bisa menyembuhkan, tapi dengan dia sharing, dengan curhat, dengan kita memberi motivasi, dia juga lebih termotivasi untuk sembuh, gitu ya. Itu yang saya rasakan saat ini. Kemudian memberi contoh kepada anak-anak saya juga bahwa setiap orang harus terus belajar gitu. Jadi dia lihat mamanya aja belajar, akhirnya anaknya juga jadi ikutan belajar gitu ya. Walaupun dia melihat ini orang tuanya ngantuk-ngantuk sambil belajar gitu ya. Jadi dia juga termotivasi untuk belajar, anak saya ya. Ini pengalaman nyata yang memang saya alami saat ini gitu. Nah, kemudian ini pesan saya untuk seorang wanita Buddhis ya. Seorang wanita Buddhis baiknya tidak menumbuhkan pikiran-pikiran yang kurang baik tentang suami ya, tentang keluarga, tidak bersikap kasar, kejam dan menguasai, hemat ya, tidak boros ya, menjaga dan menyimpan hasil kerja keras dan harta suami ya, penghasilan suami. Kemudian selalu memberikan perhatian serta pertimbangan dalam berpikir dan berbuat ya. Setia dan tidak menumbuhkan pikiran-pikiran yang menghantar ke penyelewengan ya. Halus dalam tutur kata dan santun dalam tingkah laku, penuh kasih sayang, rajin dan kerja dengan sungguh-sungguh ya. Penuh perhatian dan belas kasih kepada suami ya. Dan sikapnya mesti setara dengan cinta kasih seorang ibu terhadap anak satu-satunya. Kemudian rendah hati dan penuh rasa hormat, ya, sejuk, tenang, dan penuh pengertian melayani tidak hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai seorang teman dan penasehat saat diperlukan. Semoga menjadi wanita Buddhis mempunyai perilaku yang seperti ini. Seorang wanita Buddhis multitasking, ya, multitalenta, dan mempunyai perilaku yang pantas yang saya sebutkan saat ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Ramani Lince. Ya, waktunya sudah lewat atau belum? Ya. Ya, terima kasih Ramani Titi. Ya, begitu banyak ya pengalaman-pengalaman dari Ramani. Ternyata Ramani juga tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, ya. Ternyata salah satu pebisnis wanita juga ternyata ya Ramani ya. Luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali Ramani. Apa yang tadi disampaikan Ramani, pengalaman-pengalaman Ramani yang memang sudah ditindaklanjuti di dalam kenyataan Ramani hidup berkeluarga, menjadi panutan tentunya bagi anak-anak. Tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga Ramani aktif di dalam setiap kegiatan Dalmas, pastinya juga di dalam pendidikan. Baik Ramani, terima kasih. Nanti mungkin ada sesi pertanyaan sebelum nanti kita akan mendengarkan pembicara kedua. Ya, terima kasih sekali lagi Ramani. Ya, makasih. Baik Ramani, mungkin sudah banyak yang ingin bertanya kepada Ramani Titi, tapi mohon ditahan dulu karena kita masih ada pembicara satu lagi yang juga tidak kalah luar biasanya. Untuk selanjutnya kita akan foto bersama dulu terlebih dahulu. Ada co-host, mungkin dipersilakan. Baik, selamat malam, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nama Ramani, Upacarika, Ibu Bapak. Mari kita foto bersama terlebih dahulu. Ada 2 sesi. Semoga foto bersama ini menjadi kenangan kita di kemudian hari bahwa kita pernah bersama-sama berkumpul dengan 2 pembicara yang luar biasa.
Saya hitung 1, masih ada yang belum buka kameranya, bisa dimohon untuk dibuka, dan senyumnya yang bahagia sekali agar kita bisa open mind dan hati kita terbuka bisa menerima apa yang kita sharingkan pada malam hari ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi sesi yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Rama Ramani, Upacarika, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Saya kembalikan kembali ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih pada Upacarika Iwan atas foto bersamanya. Tadi nanti kita bisa benar kata Upacarika Iwan, ini suatu kenangan bahwa ini ada di ruang cerdas Magabudi ini kita punya foto bersama. Baik, Rama Ramani, sebelum meningkat ke pembicara kita yang kedua, kita akan dihibur oleh penyanyi cilik Buddhis ya, Carmelita Harja, yang ingin menyanyikan lagu Buddhis kepada Carmelita. Disilakan. Pertama-tama, terima salam Buddhis dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Hari ini saya akan menyanyikan lagu Tegar. Selamat mendengarkan. Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku, namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang membuatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi. Karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku dhammamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi. Indah pada waktunya. Karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku dhammamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi. Indah pada waktunya, dan takkan pernah ku menyerah untuk terus menggapai bahagia. Dan ku hadapi semua. Terima kasih
tunjukkan aku jamamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi. Indah segala yang terjadi, indah pada waktunya. Terima kasih, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terima kasih Kang Melita. Nanti akan bernyanyi satu lagi ya. Ditunggu ya. Bagus sekali ya Rama-Ramani, Bapak Ibu, suaranya. Ini adalah juga penerus di dalam Dhamma, dalam bidang tarik suara tentunya. Baik, Rama-Ramani, kita lanjutkan untuk mendengarkan pemaparan dari pembicara kita yang kedua, yang tadi saya sudah katakan ini juga beliau tidak kalah hebatnya ya. Beliau adalah wanita yang aktif di dalam organisasi, juga sebagai pebisnis. Wah, ini wanita yang luar biasa. Beliau adalah Pandita Madhya Wenilo CST CPS. Ya, ini adalah profil dari pembicara kita yang kedua. Ini adalah 30 tahun perjalanan karir dari beliau. Bisnis yang luar biasa ya. Ini bisnis yang sudah terkenal sekali pastinya di kalangan masyarakat tentunya. Posisi saat ini beliau adalah komisaris Sentral Mega Kencana atau Rank & Co Group dan komisaris PT Mitra Manunggal Makmur, komisaris PT Pesona 3 Permata, direktur PT Pemberdayaan Mitra Usaha. Aktivitas saat ini sebagai Ketua Umum Wanita Theravada Indonesia atau Wandani, jadi sudah terkenal di kalangan ibu-ibu tentunya ya, ibu-ibu Wandani, relawan di Bali Usada Meditasi Kesehatan. Ini adalah aktivitas saat ini yang beliau sedang tekunin. Baik, tidak berpanjang lama lagi, saya menyapa kepada Pandita Madhya Wenilo, atau saya sering menyebutnya dengan Ibu Weni. Selamat malam Ibu Weni. Malam, Satihontu, Namo Ya, Buddhaya. Satihontu. Ya, apa kabar Ibu? Sehat? Baik. Baik Ibu, saya lihat tadi kegiatan Ibu yang luar biasa, jabatan-jabatan di setiap perusahaan. Wah, hebat sekali kepada Ibu Weni. Nah, Ibu, bagaimana sih Ibu menjadikan sebagai pebisnis juga, sebagai pemimpin terpenting, tertinggi di dalam Wanita Theravada Indonesia pastinya. Nah, kami ingin mengetahui bagaimana cara Ibu, kiat-kiat Ibu dalam mengurus bisnis Ibu, terus juga dalam berkaitan juga dengan Dhamma, terus dengan aktivitas-aktivitas Ibu saat ini. Gitu. Jadi mohon Ibu bisa menjelaskan kepada kami semua, para partisipan yang telah hadir di Ruang Cerdas Magabudi. Kami persilakan kepada Ibu Wenilo. Ya, terima kasih kepada Magabudi ya, yang sudah membuat acara ini yang luar biasa ya. Dan saya mendapat kesempatan
Oke, bisa dibantu dengan slide saya ya. Nah, nanti kita berbagi. Saat ini secara pekerjaan, saya sudah tidak operasional. Misalnya operasional di Frank & Co Group juga tidak operasional. Karena saya sudah menjadi komisaris. Di usia 48 tahun, saya berhenti menjadi COO. Jadi waktu itu jabatan terakhir saya COO itu adalah perusahaan keluarga ya, perusahaan keluarga. Lalu setelah itu kami membangun lagi perusahaan untuk generasi ketiga ya, jadi anak-anak di bidang jewelry juga yang namanya Adel Jewelry. Jadi saat ini apa yang saya lakukan? Saat ini yang saya lakukan lebih banyak kepada mentoring seperti itu, kepada mentoring, mengajar. Jadi sebenarnya seperti Ibu Titi juga ya, lebih banyak mengajar. Mungkin saya nanti akan berbagi sharing ya bagaimana saya melakukan ini juga. Memang beruntung sekali saya berada di dalam sebuah keluarga yang punya visi dan misi yang sama. Jadi kita semua bergerak di bidang yang sama. Kakak adik saya semua ada 6. Kami ber-6 melakukan usaha. Boleh slide-nya ya? Boleh panitia untuk oke. Jadi saya sendiri di usia 20 tahun saya berhenti kuliah. Waktu itu saya kuliah di Fakultas Kedokteran Untar. Diminta untuk berhenti oleh keluarga saya. Karena 3 orang dari keluarga saya, kakak dan adik saya, Cici Koko dan adik saya ini masih sekolah. Yang tertinggal di Jakarta hanya saya sendiri, karena 2 kakak yang lain sudah menikah. Jadi otomatis pada tahun 86, waktu itu kami mau membangun perusahaan PT Sentral Mega Kencana, dan saya diminta untuk berhenti kuliah. Tentu saja sedih ya, saya berhenti kuliah di FK Untar itu sedih sekali karena kedokteran ini sebenarnya menjadi mimpi saya juga ya. Nah, tapi saya memberikan waktu saya memang untuk keluarga juga. Waktu itu saya berpikir bahwa kalau saya tidak membantu bagaimana. Jadi saya memutuskan untuk berhenti sekolah. Nah, di usia 20 tahun saya mulai bekerja. Pada saat itu saya sudah aktif di Buddhis ya, menjadi ketua-ketua, sebelumnya menjadi ketua-ketua di sekolahan. Di sekolah ya, bagaimana membangun sekolah-sekolah minggu waktu itu. Dan saya sudah aktif menjadi aktivis Buddhis. Nah, di sana saya juga sering membaca atau melihat, mendengar juga bagaimana Sang Buddha di dalam ceramah-ceramah para penceramah, ya, para Dhammaduta pada saat itu, tidak ada yang membatasi. Jadi Sang Buddha itu tidak membatasi antara laki-laki dan perempuan. Sampai saat ini pun saya mencari apakah ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada. Kita bisa lihat juga di dalam Sigalowada Sutta, pria dan wanita tidak ditempatkan siapa yang lebih tinggi. Karena semua mempunyai hak dan tanggung jawabnya. Dan saya juga membuka sutta-sutta, tidak ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga membuat saya juga merasa senang ya, karena sebagai seorang perempuan saya punya kesempatan yang sama. Apakah kesempatan itu melakukan usaha atau mempunyai pendidikan seperti itu. Next slide boleh. Nah, berjalannya waktu, saya melihat bahwa seorang wanita itu bebas memilih, boleh memilih. Apakah mau menjadi ibu rumah tangga? Tadi juga Ibu Titi sudah menjelaskan ya, banyak sekali dan bagus sekali. Apakah menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang karyawan, apakah punya profesi dokter, pilot, polisi, atau apapun juga. Boleh. Yang penting kita mau atau tidak. Kan seperti itu ya. Nah, lanjut. Boleh, bebas memilih. Tidak ada
yang dibatasi. Justru kalau menurut saya, Sang Buddha itu mengangkat luar biasa derajat dari para perempuan. Nah, tinggal para perempuan ini yang menggunakan kesempatan ini untuk tidak disia-siakan. Jangan menganggap bahwa wanita itu lemah. Oh, saya lemah. Oh, saya sudah berumur. Itu kan tugasnya laki-laki. Seperti itu. Kebanyakan para wanita ya masih mempunyai pemikiran seperti itu ya. Laki-laki yang harusnya lebih pintar daripada perempuan. Laki-laki yang harusnya lebih mampu. Laki-laki yang bekerja. Seperti itu. Tapi memang di dalam keluarga saya, papa mama saya ini betul-betul equal. Jadi mereka bekerja dari Senin sampai Minggu itu bersama-sama. Jadi tidak ada pembatasan bahwa, oh kalau hari Sabtu atau Minggu mama saya di rumah, tidak ada. Jadi dari kecil kami melihat bahwa di dalam mencari nafkah, mencari penghidupan, itu papa mama saya melakukan selalu berdua. Pergi ke toko berdua. Dan dari kecil saya juga dibiasakan untuk Sabtu dan Minggu kalau punya waktu harus pergi ke toko. Jadi betul-betul melihat bagaimana para perempuan ini bekerja seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya pengaruh pertumbuhan dari seorang wanita? Di sini saya melihat bahwa wanita itu harus perlu memiliki pendidikan. Sayang sekali kalau tidak memiliki pendidikan. Saya pun termasuk yang saat ini merasa sangat-sangat menyesal. Kenapa saya tidak menyelesaikan kuliah, pendidikan formal. Jadi pada saat itu selama bertahun-tahun untuk menumbuhkan pengetahuan saya harus belajar secara informal, belajar dengan para pakar-pakarnya, langsung di lapangan. Jadi mungkin pembelajarannya kalau di sekolah itu lebih banyak ke teori, saya lebih banyak ke praktek. Jadi saya bertemu dengan para pengusaha-pengusaha, para ahli marketing, ahli promotion, pejabat-pejabat bank, itu langsung, dan disitulah saya belajar. Saya banyak sekali bertemu dan bertemu. Biasanya kalau di hari-hari yang tidak sibuk, saya luangkan waktu untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang. Nah, pertemuan-pertemuan itu biasanya dilakukan bukan di kantor, bisa saja karena tugas saya waktu itu mall to mall, jadi di mall, biasanya di kafe. Saya bertemu dengan para ahli di sana. Kita berdiskusi, lebih banyak berdiskusi. Ada kasus ini apa yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi untuk pendidikan informal ini banyak sekali saya lakukan. Lalu kalau menurut saya, kalau pendidikan sudah dimiliki oleh seorang wanita, wanita juga perlu melakukan melakukan bantuan untuk keluarga mencari nafkah. Jadi dalam mencari nafkah itu bukan menjadi tanggung jawab seorang pria atau seorang suami, seorang perempuan atau seorang istri. Kalau bisa, apalagi di zaman seperti ini, para wanita juga harus melakukan gerakan-gerakan. Sekarang ini banyak sekali gerakan-gerakan dilakukan di dalam rumah. Jadi jangan berpikir bahwa kalau bekerja saya harus keluar rumah. Ya kalau saya dulu memang harus keluar rumah. Harus keluar rumah. Nah, di dalam pertumbuhan seperti itu, kita tahu bahwa kita punya hard skill yang baik, pendidikan yang baik, kita punya penghidupan yang juga baik, mempunyai usaha atau bekerja dengan baik, kita harus juga memenuhi kebutuhan dari batin kita. Karena penting sekali, dari dulu saya sering mendengar bahwa kalau namanya berbisnis itu nggak bisa jalannya benar. Berbisnis itu biasanya banyak bohongnya. Susahlah namanya bisnis itu mau jadi orang baik. Loh,
ini menjadi tantangan ya. Tantangan saya nih, bagaimana kita memiliki bisnis dengan cara-cara yang benar. Apalagi pada saat itu saya sangat mencintai Dhamma, Buddha Dhamma. Saya falling in love dengan Buddha Dhamma. Jadi di tahun 2014, 6 tahun yang lalu ya, saya memutuskan untuk berhenti bekerja sebelum masa pensiun. Jadi saya berhenti bekerja untuk apa? Untuk mendalami Dhamma sebenarnya seperti itu. Untuk bekerja di dalam bidang Dhamma. Nah, karena saya berpikir bahwa hidup saya sudah terbagi dalam beberapa babak. Dalam 3 babak, babak pertama bersekolah, babak kedua bekerja. Nah, ini babak ketiga saya, bagaimana betul-betul memahami Dhamma dan menumbuhkan batin ya dengan lebih baik. Nah, ini 3 hal ini yang sangat penting ya. Tentu saja ada keluarga ya, di samping itu ada keluarga, di mana keluarga ini harus dijaga dengan sangat baik. Jika kita punya pendidikan, punya usaha dengan baik, menjalankan Dhamma dengan baik, kita juga harus menjaga keluarga ini supaya solid ya. Oke, yuk lanjut. Nah, bagaimana sebenarnya kiat-kiat menghadapi tantangan di dalam membangun usaha? Di dalam membangun usaha itu banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa membuat kita memang melenceng. Bisa membuat kita juga Dhamma. Tapi beruntung sekali pada saat itu saya sangat-sangat kuat ya. Saya sangat-sangat kuat untuk jaga perilaku, karena kalau menurut saya sayang sekali kalau Dhamma itu hanya dipelajari di hari Minggu. Kalau hari Minggu ke wihara itu baru Dhamma. Kalau menurut saya bukan seperti itu. Kalau menurut saya Dhamma itu harus ada di dalam kehidupan kita 24 jam. Bagaimana kita berusaha menjaga supaya selalu berada di jalan yang benar, di jalan yang baik, di jalan yang lurus. Nah, memang nanti kita akan berdiskusi ya, bagaimana kiat-kiat menghadapi tantangan berusaha ini. Otomatis saya selalu membuka buku Dhamma. Itulah roadmap yang saya pakai, yang saya gunakan untuk menjalankan bisnis, menjalankan perusahaan. Pada saat saya menjalankan usaha, saya masuk di dalam dunia manufaktur, pabrik, di mana menghadapi banyak sekali pekerja-pekerja yang tidak bersekolah ya, otomatis ya, karena pekerja-pekerja waktu itu di bidang emas ini banyak sekali yang tidak bersekolah, mereka menjadi pengrajin-pengrajin. Lalu 10 tahun kemudian, di tahun 11 tahun kemudian, di tahun 97 saya beralih profesi menjadi CEO di retail, waktu itu Frank & Co. yang pertama kali kita bangun. Nah, otomatis pada saat itu saya harus melakukan gerakan-gerakan di mana kondisi pada saat itu di tahun 97, 98 itu krisis moneter. Tentu saja stres itu banyak, sama seperti saat sekarang. Tapi kalau menurut saya saat kondisi COVID ini berkali-kali lipat lebih berat dibandingkan tahun 98. Saya terus memikirkan waktu itu di tahun 98, bagaimana saya harus menghadapi kondisi krisis moneter. Lalu saya membuka buku Dhamma ya. Saya melihat bahwa inilah namanya yang disebut anicca, perubahan. Bagaimana di dalam perubahan itu kita harus mengerti bagaimana membuat karma baik. Next slide ya. Next slide. Bagaimana membuat karma baik. Jadi ini beberapa yang sebenarnya sangat biasa kita dengar. Tapi inilah referensi-referensi yang saya gunakan. Jalan Mulia Brosur 8 salah satu referensi yang saya gunakan
dan saya ajarkan juga waktu itu di kantor dengan para manajer. Saya jelaskan bagaimana kalau kita membangun perusahaan dengan baik, yaitu harus memiliki pandangan benar. Jadi kalau ada sebuah perubahan-perubahan, kita nggak usah emosi, tidak usah stres. Nah, pada saat itu krisis moneter itu harusnya tidak membuat saya stres. Saya berpikir seperti itu. Saya harus punya langkah-langkah. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya harus punya pikiran yang benar. Jika saya memiliki pikiran yang terus-menerus diliputi dengan ketidaksenangan, kebencian, kemarahan, lalu iri hati dengan kompetitor-kompetitor di depan kita, akhirnya kita tidak bekerja. Lalu saya mengingat lagi bahwa Sang Buddha mengajarkan kita harus UPK, kita harus metta karuna mudita UPK, bagaimana betul-betul kita harus rangkul para pekerja. Kalau para pekerja pada saat itu mereka stres, mereka nggak seneng karena kita juga stres. Biasanya kalau misalnya toko itu tidak ramai, biasa pemiliknya itu marah ya dengan para pekerja. Saya harus merubah ini. Saya berpikir seperti itu. Kita tidak boleh melakukan hal seperti ini. Karena kalau kita marah, otomatis waktu kita terbuang, kita bikin karma buruk, dan anak buah juga tidak bisa bekerja karena mereka mungkin penuh dengan kemarahan ya kalau dimarahi terus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus rangkul. Kita harus rangkul mereka, melakukan banyak sekali motivasi-motivasi, terutama motivasinya ada di sini. Di usaha sungguh-sungguh, ini salah satunya. Yuk kita berusaha sungguh-sungguh, melakukan networking, memakai apa yang diajarkan Sang Buddha. Ini luar biasa. Nah, dengan usaha sungguh-sungguh otomatis harus memberikan contoh kepada mereka. Bagaimana saya harus bekerja mati-matian, saya bisa 24 jam untuk menemani mereka. Jadi kalau pameran yang harus bekerja sampai pagi, saya juga bisa duduk bersama mereka untuk memperhatikan para pekerja bekerja membangun stand ya, seperti itu. Itulah yang kita lakukan. Jadi banyak sekali yang bisa kita kerjakan jika kita memahami Dhamma. Kalau menurut saya pada saat itu, saya merasa bahwa saya tidak mampu. Saya tidak punya pengetahuan atau pendidikan. Saya tidak mengerti tentang marketing, saya tidak mengerti apa itu merchandise, saya tidak mengerti analisis, saya tidak mengerti bagaimana menghandle komplain, nggak mengerti. Dan apa yang membuat saya yakin bahwa saya mampu? Saya tahu bahwa Sang Buddha adalah, kalau menurut saya, seorang atau ajarannya ini luar biasa. Jadi kalau menurut saya apa yang diajarkan Sang Buddha itu seperti buku psikolog-psikolog yang ada di perkuliahan psikologi ya, kalau menurut saya ya. Mungkin seperti itu walaupun saya tidak pernah kuliah psikolog ya. Tapi kalau saya lihat, karena anak buah saya juga banyak yang psikolog, pada saat kita berdiskusi justru saya menemukan banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari ajaran Sang Buddha, termasuk ini, perhatian benar. Perhatian benar ini saya gunakan juga. Jadi pada saat satu ketika, tim saya nih, para leader ini ada yang berselisih paham. Beberapa hari berselisih paham. Lalu apa yang saya lakukan? Saya kumpulkan mereka, berdua ya, waktu itu ada 2 leader. Terus saya tanyakan, ada apa? Oh, ada masalah. Masalahnya kenapa? Masalahnya di sana, Bu. Nah, biasa seperti itu ya. Biasanya orang itu suka sekali menyalahkan orang lain. Masalahnya di sana. Lalu yang satu lagi saya tanyakan, oke, ada apa nih kalian ribut nih? Iya, Bu, karena punya masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya di sana. Nah, ini dia. Masalah-masalah ini yang selalu dianggap bahwa masalah itu bukan masalah saya, masalahnya ada di sana. Nah, pada saat itu saya menjelaskan seperti ini. Kamu sudah pernah belajar kan? Saya mengajarkan tentang perhatian benar. Memang perhatian benar ini perhatian benar
yang saya buat seringan mungkin supaya mereka paham. Perhatian benar adalah memperhatikan apa yang kita lakukan. Perhatian benar seperti itu. Yuk kita cek. Apa yang sudah kamu lakukan untuk ini pada saat itu bagian marketing dan bagian sales. Saya bilang bagian marketing, apa yang kamu lakukan untuk sales? Oh, saya sudah lakukan ini. Apakah kamu memberitahukan secara formal dengan email? Iya. Apakah di sana ada deadline-nya? Ada. Apakah kamu follow up? Tidak. Oke. Lalu saya tanya dengan tim yang satu lagi, dengan tim sales. Oke, kamu sudah menerima email yang dari tim marketing? Sudah. Ada deadline-nya? Ada. Apakah kamu tahu bahwa di sana ada deadline? Ada. Apakah kamu follow up? Tidak. Jadi, kalau menurut kalian yang salah siapa? Di sana mereka baru menunjuk bahwa mereka lah yang salah. Nah, di sini saya langsung bilang begini, oke, sekarang stop. Jangan lagi melihat masa lalu. Yang kita lakukan adalah saat ini, gerakan apa yang harus kita lakukan untuk perusahaan ini. Yuk kita fokus, konsentrasi, the power of now. Sekarang kita duduk 1 jam, saya yakin kita bisa menemukan langkah-langkah untuk memperbaiki ini. Dan ternyata, prove it. Nah, ini yang membuat mereka jadi, oh oke, dan sangat mudah bagi saya untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang kita hadapi ya. Termasuk daya upaya benar. Daya upaya benar, jadi saya juga melihat apa kemampuan saya, apa kekuatan saya, apa kekuatan dari tim, itu melalui daya upaya benar. Apa yang tidak baik dari tim, apa yang baik dari luar, ini yang harus saya ikuti ya, berdasarkan ajaran Sang Buddha. Jadi kalau menurut saya hal-hal ini sangat baik kalau kita memahami Dhamma dan dikorelasikan dengan kehidupan sehari-hari. Apakah itu di dalam pekerjaan, apakah itu di dalam keluarga. Nah, bagaimana dengan keluarga sendiri? Keluarga saya ini, ya karena kita ini memang dari dulu, keluarga saya, family saya, semua itu rata-rata bekerja ya semua. Dan kita semua bekerja bersama-sama. Jadi mereka sudah sangat paham sekali bagaimana frekuensi waktu-waktu kita. Kalau menurut saya yang penting adalah betul kata Ibu Titi tadi, banyak sekali yang Ibu Titi jabarkan, tapi bagi saya, apakah saya bekerja di dalam organisasi, apakah saya bekerja di dalam pekerjaan, pada saat pulang ke rumah, saya lakukan bahwa pada saat pulang ke rumah, tidak ada keluhan tentang pekerjaan, tidak ada keluhan tentang organisasi. Jadi bayangkan kalau kita pulang ke rumah, kita mengeluh tentang pekerjaan. Aduh, pekerjaan begini, kok saya nggak senang? Atau organisasi seperti ini, kok saya nggak senang ya? Lalu menceritakan tentang apa ya keburukan-keburukan perusahaan atau keburukan-keburukan mungkin hubungan kerja dengan organisasi. Ini kan yang membuat keluarga menjadi tidak bahagia. Mereka akan bahagia kalau kita juga memberikan kabar gembira. Oh, senang loh. Ini loh, seru loh. Oh, di organisasi. Memang mereka juga tahu bahwa di organisasi bisa terjadi ada masalah. Tapi masalah itu tidak membuat kita menjadi menderita atau menjadi apa ya, menjadi benci dan marah sehingga mereka merasakan itu. Ini kan yang tidak baik. Kalau seperti itu pasti mereka akan bilang, udah lama buat apalah mama ikutan organisasi kalau di rumah marah-marah atau di rumah nggak seneng, muka bete, muka jutek kan seperti itu. Nah ini, kalau menurut saya simpelnya seperti itu, ya. Lalu bagaimana? Apakah para wanita itu bisa bekerja di bermacam-macam organisasi atau pekerjaan? Bisa. Gimana caranya? Ya asal mau aja. Kalau mau semua bisa dilakukan. Bagaimana membagi waktu? Membagi waktu adalah bikin simpel pikiran kita. Bikin simpel pekerjaan kita. Jadi kalau saya bikin simpel, kalau ada masalah langsung diberesin. Jangan sampai ada masalah terus ya
ada masalah organisasi terus dibahas, sampai besok lagi dibahas, mungkin seminggu lagi dibahas, sebulan lagi dibahas. Wow, itu tidak akan saya lakukan. Jadi kalau saya menghadapi masalah diberesin, saat itu kalau bisa segera dibereskan. Setelah itu kita lakukan lagi pekerjaan yang lain. Jadi banyak sekali pekerjaan yang bisa kita lakukan. Asal kita enggak, kalau menurut saya yang istilah mudanya adalah tidak ribet. Tidak ribet dan tidak ribut. Nah, seperti itu. Ya, oke. Dengan Dhamma, kita harus melakukan aplikatif Dhamma itu yang nyata. Di mana kita bisa menjadi role model atau bisa memberikan advice yang baik bagi sekitar kita. Sehingga mereka tahu, oh ini loh, pemahaman Dhamma seperti ini. Bukan teori, tapi teori yang sudah dipraktekkan. Nah, seperti ini. Saya rasa cukup dulu, sampai kita nanti akan ada tanya jawab.